ori gitu ya. Yes. Oke. Dari Malakas. Malakas ada di mana ya? Ini tadi ada Anissa, ada Suhendra, ada Arfi. Nanti boleh tuliskan ya, lokasinya di Yes. mana ya, gitu. Dari Malakas, berapa persen sih hutang yang dibolehkan agar tidak mengganggu gaji per bulan? Jadi Kan tadi ada. katanya boleh hutang. Ya, ya, Heeh. ya, ya. Jadi sekali lagi gini, saya tidak mengajarkan. Jadi ini jangan salah paham bahwa, aduh Mas Safir ngajarin utang. Enggak, di zaman sekarang memang akan sulit sekali orang untuk tidak berutang. Itu sulit sekali ya. Kenapa? Karena ada kita butuh perputaran dan lain-lain sebagainya. Jadi berutang itu ada dua hal, kita untuk konsumtif, kita untuk produktif. Nah, kalau Anda berutang untuk konsumtif, pastikan ke hal-hal yang memang konsumtifnya cukup urgent. Alat kerja Anda mungkin, atau hal-hal seperti itu. Jadi bukan berutang untuk sesuatu yang tertier. Dulu kayak waktu kita ada premier, ada apa ya, sekunder, tertier gitu ya. Itu pertama. Heeh. Kemudian kedua adalah kalau misalnya kita mau berutang, ya fokus pada hal-hal yang memang produktif atau misalnya untuk hal-hal yang sifatnya investasi misalnya itu menarik. Nah sekarang pertanyaannya berapa persen yang sebaiknya kita bayarkan untuk utang itu maksimal. Jadi pernah ada satu penelitian bahwa kalau Anda menghabiskan 50 bahkan 70% penghasilan Anda untuk bayar utang, memang utangnya akan cepat selesai memang. Tapi takutnya Anda nggak bisa beli beras. Anda nggak bisa beli beras, Anda nggak bisa bayar pengeluaran Anda yang lain, sehingga pekerjaan Anda jadi terpengaruh, konsentrasi di pekerjaan Anda jadi terpengaruh, sehingga income Anda juga akan terpengaruh. Iya, Jadi nggak bisa jalan-jalan gitu ya. segala macam. Jadi intinya cobalah maksimal 30% dari penghasilan kita. Jadi kalau kita punya penghasilan katakan 10 juta per bulan, ya 30% dari 10 juta itu kita gunakan untuk bayar cicilan utang kita. 35% masih oke lah. Tapi yang lucu nih Mbak Siska, aku pernah ketemu orang yang dia bayar untuk cicilan utang tuh sampai 60 bahkan 70% dari penghasilan dia untuk bayar cicilan utang. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata cicilan utang yang dia lakukan itu adalah untuk hal-hal yang nggak penting juga. Waktu ditanya, kamu kok kayaknya kerjanya ini banget, iya sih untuk bayar cicilan. Pertanyaannya sih yang suruh kamu bayar cicilan itu siapa? Karena cicilan yang dia lakukan untuk barang-barang tertier juga, yang ujungnya cuma untuk gaya hidup aja gitu. Sekali lagi Ah, 35% masih oke. Kurang dari itu lebih baik, tapi kalau lebih dari itu hati-hati. oke. Mengenai investasi, Yes. sebaiknya kalau misalkan kita dapat, ini kan lagi deket-deket tanggal gajian ya Mas Afir ya. Jadi ini sebelum dapat gaji semua gitu ya, sebelum langsung habis dalam sekejap gitu. Sebaiknya kalau misalkan kita sisihkan untuk investasi, nah kata-katanya sebaiknya disisihkan di awal gitu. Jadi kalau investasi memang disiapkan di awal berapa persen atau nunggu sisa dulu deh baru gue investasi. Yang benar gimana sih Mas Afir? Sebenarnya gini, sebenarnya gini, biasanya orang yang dilakukan adalah investasinya di akhir. Kenapa? Karena biasanya investasi itu kan tidak ada manajer, tidak ada supervisornya, nggak ada yang ngawasin Anda, nggak ada yang marahin kita kalau kita nggak invest gitu. Jadi belakangan aja deh, sehingga yang terjadi adalah kalau orang itu gajian tanggal 25, kemudian investnya nanti tanggal 24 bulan depan, dan orang semangat, yes, malam ini habis nonton Woman on Talk, next time aku dapat gaji tanggal 25, maka bulan berikutnya maksimal tanggal 24 di bulan berikutnya aku akan invest. Boro-boro, Bu, boro-boro. Tanggal 5, tanggal 10 pun juga udah habis tuh duit gitu ya. Jadi cara yang biasa dilakukan adalah dia harus invest di depan ya. Jadi kalau dia gajian tanggal 25, dia invest sekitar tanggal 25 sampai 30 itu dia invest. Dan kalau perlu yang lakukan itu adalah sistemnya, sistem yang lakukan. Jadi dia bisa datang ke Mm-mm. bank Otomatis. otomatis dia datang ke bank tempat dia gajian, kemudian dia bilang, Mbak, saya gajian tiap tanggal 25, tolong potong tiap tanggal 26 atau tanggal 27. Itu yang harus dilakukan. Jadi biar sistem yang melakukan. Jadi nggak ada lagi alasan itu males lah, nggak ada yang suruh dia. Karena sistem yang lakukan. Dia cukup datang satu kali ke bank, biar bank yang melakukannya, melakukan debit otomatis. Mm-mm. Jadi terpaksa dalam tanda kutip ya, terpaksa demi masa depan dong, ya nggak sih? Yes, betul. Oke. eh dari Ruth Widyasari, investasi Yes. apa sih yang cocok buat saya yang setiap 2 tahun sekali itu pindah-pindah? Oke, ya. Ini mungkin Sebenarnya ASN ya, ASN atau apa gitu yang pekerjaannya yang mengharuskan sekarang untuk uang-uang pindah-pindah. Sekarang uang itu Mbak Siska itu seringkali tidak mengenal Mm-mm. batas provinsi ya. Sekarang ya ada yang teknologi orang di Papua
orang di Sulawesi dia bisa beli reksadana, dia beli. Kenapa? Karena Betul. ada marketplace, mungkin marketplace warna hijau, mungkin marketplace warna merah, bisa dia bisa beli emas di situ gitu ya. Jadi tidak lagi lihat Anda seringkali pindah provinsi, nggak lihat seperti itu. Bahkan sekarang teknologi memungkinkan kita melakukan sesuatu dan menyimpan investasi kita secara digital. Digital itu artinya apa? Artinya adalah kita bisa bawa kemanapun, bukan berarti investasinya ada di handphone kita, tapi reportnya itu ada di handphone kita. Jadi tidak Mm-mm. masalah Anda sering pindah-pindah atau Anda stay, hampir semua investasi itu bisa Anda beli dimanapun Anda berada, bahkan Anda tinggal di Sulawesi, bisa tinggal di Papua, Anda bisa beli saham. Jangankan sekarang zaman digital, dulu sebelum ada zaman digital pun Anda bisa telepon, Anda bisa beli saham. Tidak masalah, Mm-mm. tapi mungkin Anda nanya gitu karena mungkin Anda berpikir, maksud saya kan investasi yang ada barangnya, Pak. Nah, kalau investasi ada barangnya, mungkin Anda akan memikirkan lokasi Anda gitu ya. Tapi sekarang ada banyak sekali investasi surat berharga, ya, dan surat berharga itu kita bisa beli secara digital. Kemudian investasi pada aset investasi yang ada di blockchain, misalnya ada kripto, ada NFT, kita bisa lakukan secara digital. Jadi sekali lagi, tidak pengaruh Anda berada di mana, sekarang Anda bisa lakukan semuanya. Iya, ada di marketplace, ada di mobile banking sekarang ya Yes, kalau mau beli yes. ya kan ori kan semudah klik Bah- gitu. Jadi, Bahkan Mbak Siska, Anda nah, bisa buka deposito di mobile banking Anda. Anda tinggal di manapun mm-mm, pakai mobile banking bank Anda sendiri. Intinya Anda sudah pernah punya rekening di bank itu. Anda bisa buka deposito start from 5 juta, 6 juta, 7 juta, Anda sudah bisa buka. Luar biasa. mm-mm. Jadi nggak ada alasan untuk tidak investasi ya. Tujuannya sih yang penting ya. Ini uangnya investasikan buat apa gitu. Ya Yes, nggak sih Mas? betul. Heeh. Oke, itu kan tadi mengenai kalau misalkan pindah-pindah gitu ya investasi. Yes. Tadi Mas Safir juga menyinggung tentang kripto lah gitu ya. Iya, Kemarin mungkin ada yang berasa gitu ya, yang kemarin taruh di Luna terus habis itu nyesek iya, iya, iya. tiba-tiba. Iya, Nah, kalau yang seperti itu, biasanya sih iya, karena ajakan temen ya. Udahlah, anak zaman sekarang sih harusnya main kripto gitu kan. iya, iya, iya. Kalau melihat fenomena kayak gitu tuh sebenarnya gimana sih kita kalau misalkan investasi ke situ, sebaiknya uang yang seperti apa sih yang kita gunakan gitu. Terus kita harus gimana sih sebenarnya Mas Mbak, untuk Mbak, mm-mm, kalau kita bicara investasi, maka berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya ada tiga macam investasi. Jadi pertama adalah investasi yang dia berupa barang, dia ada fisiknya kayak 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 emas batangan, ada properti segala macam. Kemudian kedua mm, adalah investasi berupa kertas, paper kayak saham, deposito dan lain sebagainya. Dan ketiga adalah mhm, investasi berupa digital ya. Digital itu apalagi dia berada di dalam blockchain gitu ya. Nah, buat yang mungkin sering dengar tentang blockchain apa, secara simpel, jadi blockchain itu adalah sistem penyimpanan data, ya, semacam internet tingkat lanjut, di mana segala macam data yang ada di situ, semua orang bisa lihat, transparan, semua orang bisa lihat, mm, transparan, dan identitas Anda bisa terlihat, tapi bukan nama pemilik identitas, tapi identitas berupa nomor itu bisa terlihat, ya. Dan tidak ada server di situ, penyimpanan datanya dilakukan di setiap user, dan setiap kali satu user blockchain melakukan sesuatu, pengguna blockchain yang lain bisa 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 melihat ya, mereka dapat kopiannya. Dan aset kripto itu adalah aset di mana orang bisa saling mengirimkan aset satu sama lain lewat perantara mm, blockchain itu dan tidak ada perantara ya, gitu. Dan yang lucu adalah banyak orang mereka sering mendengar kata kripto, mereka membeli kripto, mereka bahkan membeli kripto, tapi mereka nggak tahu kripto itu apa. Jadi kalau ditanya kamu sering beli kripto, kamu sering beli apa nah, Bitcoin dan lain sebagainya, kamu tahu nggak kripto itu apa? Mereka nggak bisa jelasin. Nah, ini kesalahan banyak orang di Indonesia yang mereka membeli aset kripto, tapi mereka nggak tahu kripto itu apa. Ini nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena yang paling penting mereka harus tahu kripto itu apa, mereka harus bisa menjelaskan minimal dengan bahasa yang sederhana. Ya nomor satu tips dari saya buat Anda yang sudah pernah beli kripto atau belum pernah beli kripto, Anda harus tahu dulu apa itu kripto. Ya, kripto itu aset berupa aset digital, nggak cukup. Anda harus tahu lebih banyak tentang aset kripto itu apa gitu ya. Jadi nomor satu pelajari apa itu kripto dan sekarang ada banyak banget website, YouTube dan lain sebagainya yang mereka bisa menjelaskan tentang apa itu aset kripto itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ada sejumlah tips yang harus dilakukan ya. Tipsnya adalah kita harus lihat apa yang namanya fundamentalnya. Nah, fundamental itu artinya mm, gini, banyak orang salah mengartikan fundamental itu berarti harus ada barangnya. Enggak seperti itu, enggak seperti itu.
Contoh misalnya emas tuh kan ada barang itu fundamental ya, oke, Ya. ya memang itu benar sih. Saham itu ada fundamentalnya perusahaan yang mengeluarkan saham itu ada, kita bisa pelajari, oke. Tapi pada aset digital itu adalah penemuan teknologi di mana memang dia tidak ada barangnya dan tidak ada paper yang bisa di print. Dia penemuan teknologi sama kayak dulu ada penemuan pesawat. Secara logika kok orang bisa terbang sih, gimana caranya gitu ya. Tapi ternyata teknologi memungkinkan orang bisa terbang gitu ya. Dan sama kayak handphone, kok bisa ya orang saling teleponan padahal nggak ada kabel gitu. Kita enggak, Heeh. itu kan penemuan teknologi gitu ya. Jadi intinya adalah yang harus kita lakukan adalah pelajari aset kripto itu seperti apa. Kemudian yang paling penting juga adalah pilih aset kripto yang tepat berdasarkan fundamentalnya. Kita tahu aset kripto ini gunanya buat apa, kita tahu kapan Betul. dipakai, kemudian dan cara untuk mengetahuinya adalah ada yang namanya white paper. Jadi white paper itu mirip seperti saham itu ada yang namanya prospektus. Pada aset kripto ada yang namanya white paper. Kita bisa Google white paper aset kripto yang bernama ini. Dia bisa keluar dan kita bisa baca white paper. Apa sih tujuannya, utilitasnya apa, penggunaannya apa. Barulah di situ kita bisa putuskan untuk beli atau tidak. Dan berikutnya lagi adalah kalau Anda tidak punya keahlian trading, nggak usah trading. Nggak usah trading. Mm-mm. Kenapa? Karena jangankan trading kripto, trading apapun juga termasuk saham dan lain sebagainya. 70% trader pemula, 80% trader pemula itu Mbak Siska itu gagal total, dia gagal. Gagal. Kenapa? Karena biasanya yang mereka lakukan adalah mereka membeli pada saat harganya lagi tinggi, kemudian mereka menjual pada saat harganya lagi turun. Panik. Mm-mm. Yes, betul, dia panik. Itu Ya. tipsnya. Eh, jadi Anda harus tahu ya, Warriors, gunanya apa? Sesimpel itu deh. Jadi kalau misalkan Yes, Anda masuk dalam investasi, nah yang investasi yang kita masuki itu bentuknya, misalkan Anda nggak ngerti itu, ini nanti buat apa ya? Gue yes. beli ini tuh terus buat apa? Bisa dijadikan apalah gitu ya? Apakah sesuai dengan impian Anda, tujuan Anda menginvestasikan uang Anda? Kalau Yes, misalkan nggak kebayang juga, yang ngapain juga ikut, nggak usah FOMO lah ya gitu. Jadi yes. kan kadang-kadang kan orang sekarang investasi karena FOMO loh, Mas Safir. Benar, benar. Orang Heeh, investasi karena FOMO, dia ikut-ikutan temennya, padahal dia nggak tahu aset kripto itu apa, segala macam. Itu kesalahan yang cukup besar. heeh, heeh. Oke, nah, oke, boleh nggak kita konklusikan nih obrolan kita nih, karena menarik sekali, banyak sekali yang kita pelajari. Jadi kalau kita memilih investasi, Mas Safir, Yes. investasi yang aman dan tidak aman, itu deh, supaya kita nggak ada drama-drama nanti di akhir gitu ya, di akhir investasi kita. Ya, Apa jadi yang harus pertama, kita perhatikan? pertama pelajari dulu investasinya itu pertama, kemudian kedua pelajari kegunaan dari investasi yang kita beli. Fundamental tuh zaman sekarang tidak melulu dilihat dari apakah dia ada barangnya, gitu ya, apakah dia ada perusahaannya, tidak melulu dilihat dari situ, karena sekarang teknologi memungkinkan investasi itu ada yang namanya aset digital ya. Tapi bukan berarti saya bilang investasi pada aset digital lebih baik dari yang lain. Enggak, masing-masing ada kelebihan kekurangannya, dan seringkali kesalahan banyak orang adalah mereka seringkali merasa satu investasi itu lebih unggul dari yang lain. Enggak juga. Jadi banyak influencer saham merasa bahwa kripto tuh jelek bla 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 bla. Ada juga influencer kripto merasa saham tuh jelek bla 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 bla. Tidak, kita hidup bersama dalam komunitas seperti ini. Kita hidup bersama seperti itu ya. Properti juga dibandingkan segala kita tidak. Kita hidup bersama masing-masing ada kelebihan kekurangannya dan tinggal disesuaikan mana yang lebih cocok dengan karakter pribadi kita. Dan kemudian tadi Mbak Siska juga tanya do's and don't-nya misalnya. Saya cuma mau kasih penutup bahwa di saat sekarang ini ada dua atau tiga dua lah skema investasi bodong yang harus kita waspadai yang sekarang lagi ngetrend. Yang pertama Mbak Siska adalah skema Ponzi berkedok Mhm. robot ya. Jadi dia bilang bahwa ini kita investasi berupa robot, Anda dapat setiap hari sekian persen, sekian persen, sekian persen. Padahal sebetulnya buat yang belum tahu maksudnya robot itu adalah software ya, software di mana kita investasi menggunakan software itu nanti kita dapat hasilnya. Padahal seringkali hasil investasi yang kita dapat itu bukan berasal dari robot, tapi berasal dari Tapi orang dari orang lain. join gitu ya. Jadi begitu investor barunya stop join, maka yang join terakhir itu yang rugi karena dia nggak dapat hasil investasi itu. Maka itu saya bilang Betul. scam Ponzi berkedok robot itu pertama. Dan skema investasi bodong nomor dua yang sekarang lagi ngetren itu adalah judi online berkedok Hmm. trading.
Dia bilang ini trading nih, ada grafik naik turun bla 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 bla. Nah, sebetulnya nggak ada yang di trading kan, sebetulnya judi online. Kita cuma menebak harganya naik atau turun dalam 1 menit ke depan. Kalau harganya naik, sementara kita pasang taruhan turun, ya kita nggak dapat untung, kita rugi. Ya, judi online Ya. berkedok. Dua ini kita harus hati-hati, skema Ponzi berkedok robot, dan yang kedua adalah judi online berkedok trading. Kalau ini kita bisa waspadai, maka mudah-mudahan kita bisa memfilter dengan baik semua tawaran investasi yang datang kepada kita. Hmm, gitu ya. Jadi memang sih skema Ponzi sebenarnya udah lama ya, Mas Safir ya. Iya, Cuman kreatif banget ini yang bikin akhirnya dibuat lah disesuaikan dengan sekarang gitu ya. Jadi bentuknya macam-macam. Ah, iya. Oke, jadi itu tips dari Mas Safir. Semoga kita terhindar dari drama mengenai investasi ya, makanya Warrior. Aduh, jangan lagi deh ya. Apalagi misalkan uangnya ini dipakai untuk masa depan gitu ya, untuk investasi usaha gitu ya, untuk pensiun. Terus betul. atau misalkan dana untuk sekolah anak-anak, misalkan masih 20 tahun lagi lah anak saya kuliah, dana ini saya mau investasikan ya supaya bisa berlipat gitu ya. Itu dulu jangan sampai ya. Akhirnya Yes. impian anak-anak untuk sekolah terus jadi ya jadi hancur gitu ya berkeping-keping karena salah investasi orang tuanya gitu.